Ctrl Shift lalu enter, kemudian muncul seperti ini, yes saja. Nah, jumlahnya 1 ya, masih tetap. Oke, kita cari tahu untuk Asus jumlahnya berapa. Kita tarik aja seperti ini, jreng. Go, 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 yo. Oke, assalamualaikum. Hari ini kita coba bahas kombinasi rumus lagi ya. Ada conif, lab, dan if, ada juga conif, sound product, dan ya masih banyak lagi. Dan ini adalah case-nya. Misalnya di sini adalah tipe-tipe merek handphone dan di sini adalah mereknya. Jadi kalau kita cari tahu berapa jumlah merek yang Google dari beberapa tipe merek di sini, nah kita akan cari jumlahnya gitu. Oke. Jadi yang pertama, jadi semuanya ini adalah menggunakan array formula ya. Yang pertama kita tentukan dulu apakah di sini ya, kita identifikasi dulu apakah di sini mereknya misalkan dengan karakter huruf awalnya atau inisialnya adalah berbeda-beda. Contoh di sini Google adalah G, A adalah Asus, E adalah Evercross, dan seterusnya. Ini tidak ada yang sama dan kebetulan sekali, maka di sini kita akan menemukan dengan inisial saja ya. Misalkan Google adalah G gitu ya. Oke, yang pertama kita bisa menggunakan fungsi lab terlebih dahulu, lab. Oke, di sini adalah karakternya, ada teks, kita ambil dulu data di sini, kita ambil inisial dulu ya. Itu labs, 1 ya, 1 seperti ini, berarti kita ambil karakter pertama dari kata-kata yang ada di sini ya, dari tipe-tipe merek ini. Oke, kalau sudah kayak gini kita enter saja, berarti sini adalah G, karena di sini kita ambil yang Google dulu ya, walaupun di sini adalah namanya rank karakternya rank ya, semuanya data diambil semua, tapi yang tampil adalah huruf G saja karena ini mencari yang Google dulu ya. Oke, kalau sudah kayak gini kita tambahkan lagi formulanya di sini dengan tambahan fungsi if. Oke, if di sini if logical test ini adalah data array semua. Oke, ini adalah dengan fungsi lab adalah G gitu kan, maka di sini value logical testnya dengan fungsi lab sampai dengan 1 ini, maka di sini itu logical testnya kalau sama dengan gitu kan, sama dengan kita ambil data karakter yang merek ya dengan fungsi lab. Ini adalah karakter yang mereknya berapa ini, D3 ya, kemudian koma 1. Nah D3 koma 1 itu ada hasilnya G karena kita ambil satu karakter dari kiri ya, left. Oke, kemudian kalau sudah kayak gini kita tutup kurungnya seperti ini. Nah ini value if true-nya maka nilainya adalah 1. Kalau misalkan tidak sesuai maka nilainya adalah kita kosongin seperti ini. Oke. Kalau sudah kayak gini tinggal tekan Ctrl Shift lalu enter. Kemudian klik yes. Oke, hasilnya adalah 1 ya. Ini baru mencari data ini saja. Kalau misalkan kebetulan di sini ada Google dengan tipe yang lain, maka nilainya adalah masih tetap 1. Nah, karena di sini kita belum menghitung dengan fungsi count ya, maka di sini kita tambahkan dengan count. Ini baru 1 ya, baru baris pertama saja. Kalau misalkan ada lagi ya, maka kita hitung dengan fungsi count seperti ini. Nah, kalau sudah kayak gini tekan Ctrl Shift lalu enter, kemudian muncul seperti ini, yes saja. Nah, jumlahnya 1 ya, masih tetap. Oke, kita cari tahu untuk Asus jumlahnya berapa. Kita tarik aja seperti ini, jreng. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini ada perubahan. Coba kita lihat ya di sini. Nah, ini kan arraynya turun ya. Kalau di sini Huawei arraynya turun. Jadi kalau ada Huawei di atas di sini, ini tidak akan terhitung. Maka dari itu di sini kita kunci aja rank untuk lab ini dengan tekan F4 seperti ini ya. Oke, lalu kalau sudah kayak gini, tinggal tekan Ctrl Shift enter lagi dan kita tarik kembali. Set. Nah, masih sama ya. Nah, ini tidak akan berubah ya karena sudah dikunci. Ini juga JTH sudah dikunci. Nah, kalau kita hitung ini Google ada 1, Asus ada 2. Asus ada 2 nggak nih? 1, ada lagi 2. Ada lagi nggak ada ya, berarti sini ada 2. Evercross juga ada 2. Ini Evercross ada, ini Evercross udah nggak ada lagi. Nah, ada Vivo ada 4 nih. 1 kemudian 2, 3 dan 4. Oke, ada 4 ya. Yang lainnya udah nggak ada, yang paling banyak adalah Vivo. Oke, ini dengan menggunakan fungsi count, if, dan lab. Coba kita cari tahu lagi dengan fungsi count if ya. Nah, rumus yang kedua dengan count if ini lebih simple ya. Ini count if. Nah, sudah pernah saya bahas ini count if itu untuk menghitung jumlah data dengan kriteria ya. Di sini kita ambil data ranknya. Ranknya itu yaitu B ini sampai sini. Oke, kita kunci aja dengan F4 seperti ini.
Nah, ini rumus yang kedua, lebih simpel ya. Kalau sudah kayak gini, kita tentukan kriterianya dengan mencari karakter dari Google ini ya, dari merek Google. Tapi karakter inisialnya adalah G. Nah, kalau misalkan berbeda, rumus ini tidak berfungsi ya. Maka di sini kita gunakan fungsi left. Oke, leftnya dari mana? Dari merek ini kita ambil satu karakter, yaitu huruf G-nya saja gitu ya. Nah, kalau sudah kayak gini, kita tutup kurung dan kita tambahkan aja dengan karakter apa namanya, wildcard ya. Wildcard ini dengan tanda bintang seperti ini. Oke, kalau sudah kayak gini, tinggal tekan Ctrl Shift dan Enter. Muncul lagi seperti ini, tinggal yes saja. Jumlahnya 1, sama dengan ini ya. Coba kita tarik dan cari tahu Asus, Hypercross, dan Oppo. Oke, ini 2 Hypercross sama, ini sama-sama ya, semuanya sama. Jadi formula ini juga benar, formula ini juga bisa digunakan ya. Oke, kalau ada pertanyaan lagi, ada nggak cara yang lain selain count if dan left, atau count if dan left? Ada ya, kita gunakan sum product. Coba kita gunakan sum product ya. Jadi yang pertama kita gunakan fungsi left dulu, atau langsung aja sum product, sama dengan sum product seperti ini. Oke, sum product, kemudian kita gunakan array yang pertama. Itu array yang pertama kita ambil data yang rank ini ya, seperti ini. Kita kunci dengan F4 saja. Lalu ini nomor karakternya adalah 1. Kita ambil inisial ya, huruf-huruf awal satu karakter saja dari tipe HP ini. Kayak 1. Lalu kalau sudah kayak gini, itu dengan kriterianya sama dengan ya, ini masih array pertama, sama dengan kita ambil data karakter yang pertama lagi dengan fungsi left, data yang ada di sini. Oke, kemudian ini 1 juga. Nah, jumlah karakternya kan 1. Ini berarti hasilnya adalah G. Kalau di sini berarti hasilnya A. Ini satu karakter dari setiap baris ini ya. Oke, kalau sudah kayak gini, kita coba tekan Ctrl Shift Enter dulu, kemudian yes. Oke, hasilnya adalah 0 ya. Kenapa 0? Ini kita belum ganti ya. Belum ganti dengan tambahan minus di sini. Minus, coba kita tekan minus, tinggal tekan Ctrl Shift lalu Enter. Hasilnya adalah 1. Nah, oke, kita tarik. Nah, ini sama ya. Jumlahnya sama, tetapi ini ada min-minnya ya, ada minus. Nah, karena kita akan menghilangkan minus, maka kita tambahkan minus lagi. Jadi minus kali minus hasilnya adalah plus. Oke, kita tekan Ctrl Shift Enter lagi, maka hasilnya adalah 1. Sama dengan ini, dan ini ya. Jadi kita tarik aja. Oke, ini tidak ada perbedaan. Dengan rumus pertama hasilnya sama, 1. Ini dengan rumus pertama 2, ini dengan rumus kedua adalah 2, dengan rumus ketiga adalah sama, jumlahnya 2. Oke, jadi silakan gunakan rumus yang pertama, kedua, atau ketiga, tergantung kalian lebih paham menggunakan rumus yang mana. Oke, jadi seperti itu ya. Ini kita bisa menggunakan cara ini dengan untuk merekap data ya. Dan catatan kembali di sini, kalau misalkan ini dengan inisial ya, inisial itu artinya kalau ada yang sama berarti rumusnya tidak berlaku. Dan kita akan bahas nanti ya untuk yang tanpa inisial gitu ya, kita ambil satu kata saja. Kalau ini kan satu huruf inisial, karena di sini kebetulan inisialnya berbeda ya dari setiap merek ini. Oke, saya kira ini aja videonya. Moga aja video ini bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum.